Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Nurmana dengan NIM A1G1201170. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan simulasi model PKR 222. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat? Ya, alhamdulillah. Ibu harap kalian semua sehat-sehat ya, dan dalam lindungan Sang Maha Kuasa. Baik, anak-anak, hari ini Ibu akan mengajar materi kelas 3 dan materi kelas 4. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Siswa kelas 3, bagaimana teman-temannya? Hadir semua? Ya, alhamdulillah. Kelas 4 bagaimana? Hadir semua? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan mengajar materi kelas 3 dan kelas 4 ya. Anak kelas 3 akan belajar materi tentang perkalian dan pembagian. Nah, anak kelas 3 coba ya buka buku paketnya halaman 14, tema 2, pembelajaran ke-1 di subtema ke-2. Nah, untuk anak kelas 4, kalian akan belajar tentang IPA. Buka buku kalian di halaman 16 di tema 3, pembelajaran ke-1 di subtema ke-3. Nah, oke. Untuk anak kelas 4, tolong tunggu di ruangan ini ya. Ibu akan beralih dulu ke kelas 3. Ayo kelas 3. Kita akan belajar tentang mata pelajaran matematika ya. Yang dimana yang Ibu bilang di ruangan tadi bahwa kalian akan belajar tentang perkalian dan juga pembagian. Nah, sebelum Ibu guru memberikan kalian contoh yang lebih dalam terkait perkalian dan pembagian seperti bagaimana, alangkah baiknya kalian mengetahui terlebih dahulu apa sih perkalian dan juga pembagian sendiri. Nah, perkalian merupakan penjumlahan yang berulang, sementara pembagian merupakan pengurangan yang berulang. Bu, seperti bagaimana sih contoh perkalian dan juga pembagian itu? Nah, di sini Ibu akan memberi kalian contoh ya. Misalnya 4 dikalikan 4 sama dengan berapa? Nah, ini kan kalian masih belum tahu ya. Begini caranya. Berarti 4 dikalikan 4 sama dengan 4 dijumlahkan sebanyak 4 kali 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 4 tambah 4 8 tambah 4 12 tambah 4 sama dengan 16. Nah, ini merupakan penjumlahan yang berulang. Bu, bagaimana Bu contohnya Bu? Jika bukan bilangan yang sama. Nah, seperti begini. Misalnya 3 dikalikan 2. Bagaimana sih Bu? Nah, berarti 3 dikalikan 2, 3-nya ini dijumlahkan sebanyak 2 kali. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Sampai sini sudah paham terkait materi perkalian. Nah, kalau begitu Ibu akan lanjut kepada materi pembagian. Nah, seperti Ibu bilang tadi bahwa pembagian merupakan pengurangan yang berulang. Misalnya seperti bagaimana contohnya? Misalnya itu contohnya 16 dibagi 4. Nah, ini bagaimana Bu? Seperti begini ya anak-anak ya. Berarti 16 dibagi 4 sama dengan, kan dia adalah pengurangan yang berulang. 16 dikurangi 4 berapa? 16, 15, 14, 13, 12. Nah, 16 kurang 4 sama dengan 12. 12 dikurangi 4 lagi berapa anak-anak? 12, 11, 10, 9, 8. Nah, dikurangi 4 lagi berapa anak-anak? 8 kurang 4 berapa? 4. Nah, dikurangi 4 lagi sampai dia memperoleh 0 ya. Dikurangi 4 lagi berapa anak-anak? Nah, sudah 0. Jadi kita hitung ya, ada berapa keempatnya? 1, 2, 3, 4. Berarti 16 dikurangi 4 sama dengan 4. Nah, oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi pelajaran IPA.
Apakah tadi kalian sudah buka buku paket kalian di halaman 16? Oke, baik. Ibu akan jelaskan ya. Di situ kan ada sumber daya alam. Sumber daya alam itu merupakan segala sesuatu yang ada di alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, anak-anak, contoh sumber daya alam itu seperti atmosfer dan juga biosfer yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Kalian harus ingat ya bahwa sumber daya alam itu ada dua loh jenisnya. Seperti apa, Bu? Yang pertama itu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini adalah sumber daya alam yang ketika dipakai itu dia tidak dapat habis. Bu, misalnya bagaimana? Yang ada di alam ini, Bu, misalnya seperti tumbuhan, seperti cahaya matahari, air, dan sebagainya. Nah, sementara sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang ketika dipakai dia itu langsung habis. Nah, Bu, misalnya bagaimana yang ada di alam kita ini, apalagi yang ada di lingkungan kita ini. Nah, Ibu kasih contoh ya. Misalnya begini, tambang. Dia itu kalau dipakai secara terus menerus dia itu pasti akan habis. Nah, dan juga misalnya itu nikel, emas, ya kan? Nah, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini sudah paham? Apakah anak kelas 3 dan kelas 4 masih semangat? Masih? Oke. Nah, yang tadi kan anak kelas 3 kan sudah pelajari tentang perkalian dan juga pembagian. Anak kelas 4 tadi sudah belajar tentang sumber daya alam. Oke, sebelum pulang Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Anak kelas 3, tolong kalian tulis dari perkalian 2 sampai perkalian 10. Nah, dan juga kalian ubah ya dari perkalian itu menjadi pembagian yang berulang. Untuk kelas 4, tolong ya, tugas kalian itu kalian cari sumber daya alam yang berada di lingkungan kalian, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Oke anak-anak ya, semangat mengerjakan tugasnya. Sampai sini Ibu guru mohon maaf ya jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Sebelum pulang ke rumah, jangan lupa berdoa ya. Berdoa dimulai. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.